Saudara, tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Yesus, semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen, semua yang kita kerjakan itu tidak ada artinya. Karena yang membedakan segala sesuatu adalah kebangkitan Kristus. Banyak orang mencemooh Yesus, dia berkata begini, Tuhan kok mati? Tuhan kok telanjang? Tuhan kok dipermalukan? Tuhan kok disalibkan? Yang namanya Tuhan kok ngalamin yang kayak gitu-gitu? Itu mah bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu berkuasa, dia ada di tempat yang paling dahsyat, tidak tersentuh, dan semua orang tidak bisa melakukan apa-apa kepada dia. Tuhan, itulah Tuhan. Kok Tuhanmu telanjang, diludahi, dipermalukan, dan mati? Saudara, kalau kita mendengar kalimat cemooh itu, kita mesti menanggapinya dengan bangga. Kenapa? Karena engkau harus tahu bahwa Tuhanmu berbeda dengan Tuhan mereka. Tuhan yang hanya bertata di atas surga sambil melihat umatnya menderita dan tidak pernah mau turun ke lapangan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan kita berbeda. Tuhan kita turun merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan yang kita derita, kesepian yang paling sepi yang dia rasakan. Tapi bukan cuma itu yang dia lakukan. Setelah itu 3 hari kemudian dia mengalahkan semuanya lewat kebangkitannya. Itu yang membedakan, saudara. Maka tanpa kebangkitan Tuhan, semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Puji Tuhan, dia akhirnya bangkit. Kalau tidak, saudara, kita nggak perlu ngumpul di tempat ini. Kenapa? Karena kebangkitan itu adalah sebuah pesan, dan bukan cuma pesan, itu adalah sesuatu yang kita harus terima sebagai momen kemenangan bagi kita semua. Saudara, tidak ada kemenangan yang lebih menang daripada ketika orang mati yang bangkit. Saudara bisa menang game, saudara bisa menang main saham, saudara bisa menang, bahkan saudara bisa menang pilpres. Tapi saudara, kemenangan yang paling puncak adalah kalau engkau mati dan engkau bangkit lagi. Dan belum pernah ada manusia yang bisa melakukan itu. Even kerajaan yang paling hebat rajanya sekalipun takluk kepada kematian. Tapi yang namanya Tuhan, pencipta kehidupan, dia tidak akan pernah takluk kepada kematian. Itu sebabnya dia bangkit pada hari ketiga, mengatakan kepada kita begini, meskipun engkau sedang didera, meskipun engkau mungkin lagi disalibkan hidupmu, meskipun engkau sedang terkapar, meskipun engkau sedang dalam kekelaman, hey, ada waktunya engkau akan dibangkitkan dan melihat cahaya kemuliaan kemenangan itu bagimu. Itu Paskah. Itu maksud kenapa kita berkumpul di hari ini. Jadi saudara, saya berharap saudara pulang dari Minggu Paskah ini wajahmu benar-benar Paskah. Jangan wajah Jumat Agung lagi. Saudara lihat wajah kiri kanannya itu wajah Jumat Agung atau wajah Paskah? Ya kan, kalau Jumat Agung di Komsel kemarin kita kayaknya mau ketawa-ketawa, kan gak enak ya saudara ya. Perjamuan kudus, ingat kematian Yesus. Gitu kan kayaknya kurang ajar banget. Ya, jadi kalau Jumat Agung memang kita mesti kayak, oh, Bola Via Dolorosa, gitu kan saudara ya, sedih ya. Tapi yang namanya Paskah, saudara, tidak ada kesedihan, karena semua kesedihan di hari Jumat ditebus dan kemudian digantikan oleh kemenangan pada Minggu Paskahnya, saudara. Dan tahun ini tema kita, menurut saya saudara, selain temanya menarik, keren, unik, juga susah sebenarnya dikhotbahkan. Judulnya Fragrant Sacrifice, pengorbanan yang harum, pengorbanan yang membawa keharuman. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara di Komsel hari Jumat kemarin sudah membahas itu atau malah membahas yang lain. Ya, jangan bahas pilpres ya. Jumat Agung jangan bahas pilpres, saudara. Ya, mari kita buka ayatnya di 2 Korintus pasal yang kedua, ayat tema kita untuk Paskah tahun ini. Kita akan membaca 2 ayat saja pagi hari ini, ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Wow. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu atau kadang-kadang saudara, selalu. Kok bisa selalu? Padahal kadang-kadang saya nggak gitu. Kok bisa selalu? Nanti saya jelaskan. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, kalau ingat Paskah tahun kemarin kita bicara tentang jalan kemenangan, ya, kita masih lanjutannya. Karena itu saudara, tiap Paskah pastikan engkau hadir di Abaloh Barat, karena ceritanya nyambung terus. Kayak Legend of Kandor Heroes. Ya, Game of Thrones zaman sekarang. Kalau zaman dulu Kandor Heroes. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana.
Sebab bagi Allah kami ini siapa? Saudara dan saya adalah bau yang harum. Dan Kristus di tengah-tengah mereka. Dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita ini disebut adalah perantara untuk memunculkan bau harum. Bau harum dari apa? Saudara, saya searching berapa sih harga parfum yang paling mahal sedunia? Saudara pernah beli parfum paling mahal berapa? Ada di antara saudara yang beli parfum sampai harga ratusan juta? Wih, daripada beli parfum Pak, saya beli mobil, ya kan? Ngapain beli parfum cepret-cepret habis. Saudara, saya kemarin cari-cari harga parfum paling mahal nomor 1 di dunia. Itu mereknya DKNY gitu ya, DKNY. Ya. Harganya 14 miliar satu botol. Saudara beli parfum dapat sekian puluh rumah. Ya kan? 14 miliar satu botol saudara, tapi yang bikin mahal rupanya setelah saya cek-cek. 10 parfum termahal di dunia, yang bikin mahal bukan parfumnya, yang bikin mahal botolnya. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam di situ. Nah, tapi saudara, jangan pikir tidak ada parfum yang benar-benar mahal isinya. Ada. Yang benar-benar dalamnya minyak wanginya itu yang bernilai tinggi, mahal sekali. Ada. Nah, pertanyaannya gini, apa yang membedakan sebuah minyak wangi yang satu lebih mahal daripada yang lain? Oke, mereknya ya. Tapi ada beberapa jenis minyak wangi yang memang benar-benar layak harganya mahal. Kalau Anda baca di Alkitab pada zaman Yesus hidup, narwastu itu harganya mahal. Walaupun sekarang sudah nggak mahal. Ya, tanya yang pulang dari Israel, ngeborong berapa liter dia. Ya, wah narwastu semua ya. Tapi pada zaman Yesus hidup itu mahal. Kenapa minyak itu mahal? Saudara harus tahu begini, jangan remehkan wangi-wangian. Karena penciuman kita itu menentukan banyak hal. Contoh, kalau saudara nggak bisa nyium bau, saudara nggak bisa ngerasain apapun di lidahmu. Karena hidung dan mulut nyambung. Makanya ketika lapar, saudara nyium bau daging dipanggang, saudara cuma nyium tapi air liurmu keluar, bener nggak? Cuma nyium baunya, gitu kan? Saudara nyambung. Jadi kemarin saya lihat di salah satu tayangan dokumenter, ada orang yang rusak penciumannya, dia makan apapun nggak ada rasanya. Saudara. Yang kedua, saudara, ada bau-bauan tertentu yang mempengaruhi otakmu dan memproduksi hormon atau memproduksi cairan kimia tertentu di otakmu, yang itu langsung mempengaruhi perasaanmu. Saya baca berita kemarin lagi diuji coba terapi gas tertawa. Jadi ada orang-orang yang stres mungkin di kemudian hari, kalau lagi stres kan hari-hari ini kita lihat banyak orang stres ya. Lagi banyak stres, lagi kayaknya banyak mengalami macam-macam lah ya. Enggak itu ya macam-macam ya. Nah, lagi stres saudara, itu konon katanya ilmuwan lagi nemuin nanti dalam satu ruangan mereka akan keluarkan gas dengan bau-bau tertentu. Lalu nanti setelah kita hirup beberapa detik kemudian kita akan ketawa-ketawa sendiri. Tapi nggak gila, nggak, tenang aja. Ya, nggak gila dan beda sama narkoba. Kalau narkoba Anda ketawa tapi Anda nggak sadar kan? Kalau ini Anda ketawa tapi Anda sadar. Kenapa ya gue ketawa? Aneh banget gue. Gitu saudara. Dan setelah Anda selesai ketawa, sudah lega. Nah itu jenis terapi baru. Jangan sampai Anda sesetres itu, sampai nanti kami kirim Anda ke sana. Ya, saudara. Bahkan makanya ada istilah yang disebut dengan aroma terapi. Wih, saudara, waktu kami ke Mesir, semua yang ikut tur ke Mesir pasti dibawa ke satu tempat menjual semua jenis wangi-wangian. Penjualnya pinter banget saudara ya. Wow, yang ini, yang itu, yang ini, ya kan. Terus dia bilang, narwastu. Wow. Kalau diteteskan 2 tetes kepada yang alat untuk diffuser itu loh ya. Nanti tidurmu akan nyenyak dan berjumpa dengan Tuhan. Saya agak ngeri nih, tidur berjumpa dengan Tuhan maksudnya apa? Ya, bablas gitu ya. Dia bilang begini, teteskan 2 tetes kepada diffuser sebelum engkau tidur. Nanti waktu engkau tidur, engkau akan mengalami tidur dalam hadirat Tuhan. Ya, tenang ya. Wah, saya akhirnya mencoba saudara. Ya, nggak tahu ya ada bedanya apa enggak. Istri saya yang tahu lah ya. Saya lebih nyenyak apa enggak. Tapi saudara, maksud saya begini, ada beberapa wangi-wangian tertentu yang memang itu mempengaruhi perasaan kita. Bahkan maaf, ada beberapa jenis parfum tertentu yang didesain khusus untuk flirting. Flirting itu menggoda lawan jenis. Kenapa? Karena kandungan di dalam parfum itu
yang kalau dicium oleh lawan jenismu akan memuncul produksi hormon tertentu di otak yang membuat lawan jenis ini langsung kayaknya cantik juga ini orang. Nah, langsung penasaran, googling semua. Mereknya apa? Nggak mau kasih tahu, saudara. Tapi itu ada. Dan memang benar, itu bukan mainan, itu bukan dongeng, itu bukan mainan. Memang benar, itu scientific, itu ada, saudara. Bau-bau tertentu yang kalau kita cium, kita kayak langsung tertarik. Karena perasaan kita langsung diubah. Saudara, jangan remehkan bau-bauan. Jangan remehkan bau keharuman. Karena itu bisa menarik orang untuk melakukan hal-hal yang secara normal dia tidak akan bisa lakukan. Bisa. Nah, yang membedakan satu wangi-wangian lebih mahal dari yang lain itu apa, saudara? Rupanya, waktu saya selidiki, pada zaman dulu, terutama ketika Yesus hidup, zaman Yesus hidup, bahkan jauh pada zaman itu ketika masih Firaun, Musa dan kawan-kawannya, cara mereka membuat wangi-wangian beda dengan kita. Kalau kita sekarang parfum itu disemprot, benar gak ya? Semprot, cret, gitu kan. Nah, parfum yang disemprot itu pasti sudah dicampur air. Pada zaman dulu, nggak pakai semprot-semprot, karena semprotannya aja belum ditemukan. Nggak ada alat buat nyemprot pada zaman dulu. Gimana cara mereka dulu pakai parfum? Berupa oil, minyak, yang memang diusapkan ke bagian-bagian tubuh tertentu. Minyak, bukan cairan. Ya minyak cairan sih. Tapi maksud saya begini, kental. Coba Anda tuang bimoli ke lubang parfum Anda, coba semprotin. Nggak keluar. Kenapa? Karena kental. Nah, pada zaman dulu tuh minyak. Bagaimana cara mereka memproduksi minyak itu? Mereka akan kumpulkan dari daun-daunan, makin langka tumbuh-tumbuhannya makin mahal harganya. Nah, ada minyak yang sangat mahal, kenapa? Karena mencari tanamannya saja begitu sulit dan jumlahnya tidak banyak. Waktu begitu ketemu, nah ini cara bikin wangi-wangian pada zaman Yesus hidup. Mereka kumpulkan daunnya, lalu ada satu alat yang disebut dengan alat penggilingan, dan mereka akan giling, melumatkan habis itu daun sampai ekstraknya keluar berupa minyak yang berbau harum itu. Jadi bagaimana cara bikin narwastu, bagaimana cara bikin olive oil ya, yang kalau kita minum 1 sendok katanya menjadi lebih sehat tubuh kita. Itu gimana caranya? Mereka petik satu persatu, kumpulin, lalu digiles, dilumatkan, dihancurkan sampai ekstrak minyaknya keluar. Nah, minyak itulah yang dicocol-cocol dan ditaruh di jidat, saudara. Terus kemudian wangi, baunya kemana-mana. Saudara, beda dengan yang murah. Yang murah itu bagaimana zaman sekarang? Kenapa parfum bisa murah-murah? Karena mereka nggak benar-benar pakai daun asli, buah asli, enggak. Mereka pakai cairan-cairan kimia untuk meniru baunya. Beda antara esens jeruk dengan jeruk. Beda, saudara ya. Esens jeruk dibuat dengan kimia, bagaimana caranya? Meniru bau jeruk. Tapi kalau mau jeruk beneran parfumnya, saudara beli jeruk, peres cipratin, jebret. Nah itu asli, saudara. Beda sama essence. Maksud saya gini loh, butuh usaha untuk saudara cari dulu jeruknya, potong dulu jeruknya, peres dan sebagainya. Tapi dengan teknologi sekarang nggak perlu kayak gitu, dimanipulasi semua, makanya massal, harganya murah. Nah tapi kalau kita bicara wangi-wangian pada zaman Yesus, waktu Paulus menulis bau keharuman, dia tidak sedang refer kepada parfum yang murahan yang disemprot. Dia sedang refer kepada sesuatu yang langka yang harus dihancurkan lebih dulu supaya ekstraknya keluar. Dan saudara harus tahu, Jumat Agung adalah momen ketika kekasih dari surga, darling of heaven, anak domba Allah, yang paling langka dan satu-satunya ada di surga, diambil untuk ditaruh di tempat penggilingan yang disebut dengan salib, dan dia dilumatkan, dihancurkan sampai ekstrak yang paling harum yaitu darahnya keluar. Saudara, itu yang disebut dengan fragrant sacrifice. Sebuah pengorbanan, persembahan yang memunculkan bau harum. Harganya kalau Anda tanya tidak terhitung, saudara, karena dia adalah Tuhan mengizinkan dirinya untuk dilumatkan. Pertanyaannya kan gini, kenapa sih? Kenapa Yesus harus dilumatkan begitu? Karena kalau yang dilumatkan kita nggak ada baunya, saudara. Baunya busuk. Harus yang murni, yang pure, yang benar-benar paling berkualitas, tidak mengenal dosa. Dia harus dilumatkan supaya kemudian ekstrak surgawi itu
bisa disemprotkan kepada kita sehingga kita yang busuk ini menjadi berbau harum, saudara. Nah, saya pengen kasih contoh. Saudara, saya beli satu parfum. Konon katanya ini dibuat dari ekstrak daun bunga sakura. Dan dicampur dengan ekstrak daun green tea. Jadi bayangin, bunga sakura yang lagi mekar diambil, kemudian dilumatkan, ada ekstraknya dicampur dengan green tea. Dan ini belinya asli di Jepang nih saudara, gini-gini ya. Jadi ya saya nggak tahu lah dibohongin apa enggak ya. Tapi ya saya cukup percaya gitu kan. Nah saudara, saya akan beri contoh begini. Coba temukan orang di kiri kananmu atau yang saudara kenal yang tidak pernah pakai parfum seumur hidupnya. Coba rekomendasikan dia untuk menjadi volunteer maju ke depan. Saudara kenal siapa, boleh perempuan, boleh pria ya, asal tidak jadi-jadian ya. Saudara, siapa yang saudara kenal teman komsel, kiri kananmu, keluargamu, suamimu, istrimu yang tidak pernah pakai parfum atau kayaknya wah, gua pengen dia pulang dari sini lebih wangi lah baunya gitu kan. Saudara ada, coba ayo yang menjadi volunteer atau yang ada diajukan siapa gitu ya. Kalau enggak saya akan menunjuk berdasarkan karunia menunjuk saya. Oke. Frankie boleh tolong saya ya. Pakai parfum nggak? Nggak? Lagi nggak pakai parfum kan hari ini? Jangan. Kalau pakai parfum kecampur parfum lain amburadul nanti. Satu orang lagi. Ya saya nggak enak lah ya. Terpaksa saya minta istrinya aja lah karena nanti saya akan minta peluk orang itu ya. Kalau orang lain kan nggak enak. Saudara harus mengerti begini. Yang namanya kasih karunia, yang namanya kebaikan Tuhan, yang namanya hidup kekal, yang namanya pengorbanan Kristus, yang namanya penebusan di atas kayu salib, ya, itu tidak ditawarkan, tapi diberikan. Kasih karunia itu given, not offered, diberikan, bukan ditawarkan. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau ditawarkan, ada kemungkinan dia nggak mau. Kalau misalkan saya nawarin, mau nggak parfum ini? Dia bisa jawab mau, dia bisa jawab tidak mau. Kasih karunia tidak ditawarkan, kasih karunia diberikan. Makanya di Alkitab dikatakan begini, bahkan sebelum kita mengenal dia, dia telah mati bagi kita duluan. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah menyediakan diri untuk suatu hari nanti dia akan disalibkan. Artinya apa? Kita belum ditanya aja, kita belum jawab ya atau enggak aja. Dia sudah berikan dulu kasih karunia-Nya. Nah, saya berikan ini buat kamu. Tapi pertanyaannya gini, apakah dengan memegang parfum itu, kemudian panggilannya Kiki kan ya, benar ya? Jangan sampai saya salah panggilan ini ya. Apakah dengan memegang parfum itu, Kiki kemudian baunya jadi bunga sakura? Enggak, padahal dia sudah pegang belum? Sudah. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen ikut paskahan bertahun-tahun, tapi hidupnya nggak paskah-paskah. Karena dia hanya memegang, menerima, tahu bahwa Yesus mati buat dia, tapi tidak pernah terjadi apapun karena dia cuma pegang aja. Sudah. Kemenangan tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu hanya karena engkau tahu bahwa Yesus memenangkan engkau. Sudah, saya ulangi. Kemenangan tidak terjadi dalam hidupmu hanya karena engkau tahu bahwa Yesus mencoba memenangkan engkau lewat kayu salib. Itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun berita tentang salib dan kasih karunia saya beritakan setiap hari dan saudara mendengarnya, bahkan saudara mungkin menerimanya, tapi belum tentu itu mengubah apapun dalam hidupmu kalau engkau nggak lakukan sesuatu. Jadi pertanyaan saya, kalau Kiki memang benar-benar pengen memiliki bau yang sama seperti kasih karunia ini, bau yang sama seperti bau surgawi, ya ini memang parfum tapi perumpamaan dari bau surgawi. Jadi saudara jangan bilang begini, oh bau surgawi itu kayak gitu ya, bukan. Kalau Kiki memang pengen punya bau yang sama, maka apa yang harus dilakukan? Semprot, tentunya jangan mandi ya, kebanyakan ya. Coba boleh disemprotin Ki, seperti orang pakai parfum pada umumnya ya. Biasanya kalau pakai parfum gitu, memang gitu ya. Oh biasanya banyak, ya seperti pada umumnya aja, seperti pada umumnya. Ya, oke. Udah. Coba dong ketemu sama istrinya ya, ngobrol sebentar ya. Kira-kira istrinya bisa mencium ada hal yang berbeda? Belum. Belum. Iya.
Mesti begitu-begitu. Kira-kira coba ngobrol dipeluk sebentar sih ya. Ini kayak sesi RPM ya kita ya. Kira-kira ada yang berbeda? Iya, ada. Ya, dia akan, gue mesti jawab iyalah, kalau enggak gue ditanyain terus soalnya ya. Kira-kira baunya apa? Sulit dideskripsikan. Wangi bunga sih pasti. Wangi bunga, ya ada sakuranya nggak sih? Gue juga nggak tahu apakah sakura sebenarnya. Pernah ke Jepang ibu. Oh, belum pernah ke Jepang ya, nanti kita doakan ya supaya segera ke Jepang. Nah saudara, ketika ini sudah terjadi, bau yang tadinya milik Kristus, dia berkorban demi supaya ekstraknya ada di sini. Dan kemudian itu sudah ada di dalam hidupnya Kiki. Kristusnya tidak harus lagi ada bersama dengan istrinya. Karena Kristus sudah naik ke surga, betul? Tapi ketika Kiki bersama dengan istrinya sudah bisa mencium bau keharuman pengenalan akan Allah. Dan dikatakan di ayat 14, bau keharuman pengenalan akan Allah di mana? Mana? Jadi artinya boleh silakan kembali suami istri, tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi artinya nanti kalau Kiki duduk di sebelahnya Lena mungkin juga akan mencium bau harum dari bunga yang tadi. Dan kalau nanti Kiki jalan keluar ke parkiran, mungkin orang yang sedang bertemu dengan dia dan salaman, mungkin juga akan mulai mengalami bau keharuman itu. Saudara, jangan minta untuk Yesus turun lagi dari surga, lalu nginjil lagi, beritakan kabar baik lagi, lalu dia mati disalibkan lagi. Kenapa? Karena baunya sudah ada di dalam diri kita. Kita nih ngumpul tiap hari Minggu ngapain saudara? Cuman buat disemprot aja. Cret, begitu setelah disemprot ngapain? Bubar. Waktu saudara bubar, saudara ke sekolah, saudara ke rumah, saudara ke tempat kerja saudara. Orang bisa cium bau harum dari Kristus. Apa yang disebut dengan bau harum Kristus? Itu artinya adalah jalan kemenangan yang engkau alami tiap hari. Itulah bau harum kemenangannya. Jadi waktu saudara pulang ke keluargamu, keluarga-keluarga lain akan mencium baunya. Mereka akan bilang begini, kok aneh ya, saya melihat semua orang udah mulai cerai, bahkan yang kelihatannya begitu dahsyat hebat tak tergoyahkan saja. Cerai juga akhirnya sampai kita semua shock gitu kan. Nah saudara, semua orang udah cerai. Kenapa? Kok kamu makin harmonis setiap hari? Baumu wangi, yang lain bau busuk, kematian dalam rumah tangga. Kok kalian baunya kenapa wangi? Saudara pernah nggak pakai parfum yang begitu hebatnya parfum itu sampai ketika saudara ketemu orang nanya, lu pakai parfum apa? Nah, pernah nggak yang ngalamin gitu? Kalau nggak pernah mungkin salah pilih parfum. Karena kalau parfummu memang benar-benar bagus, orang cium baunya, ih kamu pakai parfum apa? Mereknya apa? Nah saudara, ini yang dimaksud ayat tadi. Bau keharuman di mana-mana. Maksudnya apa? Waktu orang lihat rumah tanggamu, orang akan tanya, kok bisa ya pernikahanmu kayak gini? Kamu pakai merek apa? Lalu saudara akan bilang begini, Yesus Kristus dibuat dari surga. Saudara, waktu saudara kerja, saudara bisnis, karena engkau melakukan dengan jalan kemenangan yang Tuhan berikan, orang akan bilang begini, gila ini bisnis lagi susah loh, semuanya lagi depresi, udah mau kolaps lagi, tapi kenapa kamu masih bisa semangat, ketawa-ketawa, optimis, kok bisa? Saudara akan bilang begini, karena Kristus ada di dalam saya, makanya saya kuat dan saya sanggup melakukan banyak hal. Nah orang akan bisa cium bau keharuman itu saudara. Nah masalahnya selama ini, apakah engkau benar-benar tinggal di dalam kasih karunia Tuhan itu atau enggak? Mendengar tiap hari berita tentang kasih karunia, hafal semua cerita dan ayatnya, tapi kalau engkau tidak pernah menghidupi itu, bau harum itu tidak pernah keluar. Makanya bau harum banyak orang Kristen bukan harum, tapi baunya sama kayak bau orang dunia. Saudara, ikut Paskahan, beng pulang sama, nggak ada bedanya. Lalu orang bertanya-tanya, emang apa bedanya kamu ketemu Tuhan sama gak ketemu Tuhan? Karena baunya gua cium, sama lu tetap takut juga, sama lu tetap khawatir juga, sama lu tetap main curang juga, sama kamu tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang sama yang saya lakukan, baunya sama. Jika dengan demikian saudara, semua pengorbanan yang Yesus lakukan, dia dilumatkan habis-habisan. Hanya kita pegang saja. Kita kenali, kita baca, kita tahu mereknya, kita pegang saja. Tapi kita gak pernah semprotin, gak pernah hidup di dalamnya. Sehingga semua orang gak ada yang cium baunya. Nah fragrance sacrifice itu bicara tentang apa? Bicara tentang begini loh saudara. Pengorbanan yang dilakukan Yesus
tidak dilakukan hanya supaya kita menang sendirian. Bukan. Semua dia lakukan supaya apa? Supaya bau keharuman itu tersebar di mana-mana. Saudara katakan di mana-mana. Di mana-mana. Artinya saudara kemanapun orang bisa lihat Kristus. Orang bisa cium baunya. Orang tahu ini kayaknya ada yang berbeda sama orang ini. Nah, apa yang membedakan? Bagaimana kita bisa berbeda? Nah, saya sudah sampai di akhir khotbah saya. Cepat saudara, karena ini tidak banyak, penting tapi apa sih yang membedakan kita dari orang Kristen? Bau seperti apa yang membedakan kita dari orang Kristen? Dari orang di luar Kristen. Apa yang membedakan bau seperti apa? Nah, saudara harus tahu. Mari kita baca ayatnya di ayat 14 sekali lagi. Boleh pemain keyboard? Dimanapun kau berada. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu itu berarti ada titik di mana dia berhenti nggak? All the time. Saudara, ketika bau itu sudah menempel dalam diri kita, maka dia akan terus menyebar baunya. Selalu menyebar terus ketika dia sudah menempel. Nah saudara, bau keharuman ini apa sih? Itu bicara tentang kemenangan hidupmu setiap hari. Itu yang membuat orang akan melihat, ih beda nih ini orang. Ih ini orang kok bisa begitu. Bau kemenangan setiap hari. Loh, yang disebut kemenangan setiap hari gimana sih Pak? Saya bingung yang namanya kemenangan setiap hari itu bagaimana. Simple saudara. Ketika orang lain sedang menghadapi satu masalah yang sama dengan saudara, orang lain akan berpikir hal yang menakutkan, orang lain sudah putus asa, tapi engkau akan berkata begini, kayaknya kita masih bisa. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang bersama dengan saya mampu, dia sanggup untuk melakukan ini. Nah kemudian orang akan bilang, kok kamu bisa kayak gitu? Hebat banget. Nah ini yang namanya kemenangan saudara, setiap hari. Bagaimana cara kita memperolehnya? Sederhana. Hanya dengan menyadari bahwa kasih karunia atau Tuhan itu ada di dalam diri kita setiap saat. Cuman menyadari. Nggak butuh ritual, nggak butuh lakukan gini, yeay supaya menang. Enggak, sudah cuma cukup sadar aja, menyadari. Gini, saudara pernah nggak tinggal di satu rumah, sendirian nggak ada siapa-siapa, lalu malam dan saudara menyadari bahwa saudara lagi sendirian. Terus kemudian ada suara-suara aneh mulai muncul ya. Saudara, saya punya pengalaman waktu saya beli rumah, kemudian saya bangun rumah saya, tukang-tukangnya cerita. Tukang-tukangnya cerita, Pak, waktu kami bangun rumah Bapak ya, ada peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi Pak. Ya, jadi suatu hari besi-besi kami sudah taruh di ruangan ini, terus besoknya ketika kami mau garap besinya, tiba-tiba besinya sudah pindah ke ruangan lain Pak. Padahal nggak ada orang di rumah itu. Waduh, saya bilang, oh gitu ya, itu kan rumah saya saudara. Tapi lagi dibangun, belum jadi kan. Saya bilang, oh gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi cerita-cerita, iya Pak. Kemarin ketika kami lagi beres-beres dindingnya, ada nenek-nenek di ruangan itu Pak. Gitu ya saudara. Tapi saya ya udah beli juga ya. Ya sudah biasa aja. Saudara ketika rumahnya jadi, ini lagi siang-siang nih, bukan malam-malam nih saudara. Lagi siang-siang, istri saya pas lagi jalan-jalan sama anak binaan kami. Dan saya memang memilih untuk ditinggal sendiri. Gitu kan, karena lagi ada beberapa kerjaan. Di tengah-tengah lagi kerja saudara. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya sendirian. Nah waktu saya menyadari bahwa saya sendirian, tiba-tiba saya berasa kayak, ini kok sendirian ya ternyata ya. Rumahnya lumayan gede juga ya. Nggak ada yang aneh saudara. Nggak ada penampakan, nggak ada apa-apa. Tapi saya bisa merinding sendiri. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya menyadari bahwa saya sendiri. Tapi pernah nggak saudara begini? Ini kok ngeri banget ya tempatnya, tapi gue pengen ke toilet nih, toiletnya jauh, gelap lagi. Temenin gue dong. Pernah nggak? Ayo ya. Tempatnya gelap, dong barengan ya. Akhirnya berdua ke toilet terus ganti-gantian kan. Mungkin saudara waktu di dalam toilet melakukan ritual, sudah berasa kayak gini. Waduh nanti kalau muncul ini gimana, nanti kalau gini gimana. Dan sudah mulai mengalami agak tersendat ritualnya. Karena deg-degan, tapi kemudian saudara menyadari bahwa ada teman saya. Ya saya gak sendirian, ada teman saya di luar, tenang, tinggal teriak. Tiba-tiba lebih lancar ritualnya. Sudah nangkep maksud saya gak? Temenmu gak ngelakuin apa-apa, bahkan temenmu mungkin lebih takut daripada engkau yang di dalam. Temenmu hanya hadir saja,
dan engkau hanya menyadari kehadiran temanmu saja, engkau tiba-tiba jadi tenang. Itu cuma temanmu yang penakut juga. Saudara, beberapa hari terakhir ada isu-isu hoax beredar, akan ada kerusuhan. Wow, WA di mana-mana, bang. Ada beberapa perumahan tertentu yang memang sudah sanggup untuk membayar aparat dan sebagainya. Aparatnya nggak ngapa-ngapain, nongol aja jalan-jalan di depan rumahnya, jenggreng. Menyadari ada aparat di rumah saya merasa tenang. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia mungkin jalan juga sambil mikir, kenapa gua ada di sini, siapa yang bayar bos gua. Saudara nggak maksud saya nggak? Apalagi kalau saudara menyadari bahwa Tuhan yang mengalahkan segala sesuatu itu ada di dalam kita dan hidup bersama dengan kita selalu. Dia mungkin belum melakukan mujizat, tapi menyadari saja bahwa dia sanggup melakukan mujizat. Saudara, hatimu sudah jauh lebih tenang. Apalagi kalau engkau menyadari dia sedang melakukannya bagimu. Saudara, nangkep maksud saya enggak? Problemnya adalah selama ini engkau hanya memegang botol parfum itu, engkau gak pernah benar-benar semprotin dan menyadari, baunya wangi loh, emang bener wangi. Sudah gak pernah menyadari itu. Itu sebabnya engkau hidup dalam ketakutan, engkau kalah terus setiap kali terjadi sesuatu. Engkau gak sadar dia ada di sebelahmu. Dia sedang mengerjakan sesuatu. Engkau sibuk dengan ketakutanmu sendiri. Saudara, makanya Daniel 11 ayat 32 dia berkata begini. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena dia sadar Tuhan yang bangkit dari kematian itu, mengalahkan semuanya itu, ada di dalam saya dan dia bekerja di dalam saya. Jadi kalau bisnis saya habis ini kolaps, kematian aja dia bangkit, masa bisnis gua gak bisa dibangkitin? Sudah nangkap maksud saya gak? Itu yang menguatkan kita. Bau kemenangan inilah yang kemudian dicium orang. Gila nih orang optimis banget. Nih orang kok bisa kayak gitu. Nih orang gak ada matinya. Nih orang gak ada habisnya. Bau keharuman pengenalan akan Allah inilah yang kemudian menyebar kemanapun kau pergi. Setiap kali kau datang orang akan bilang begini. Meeting. Kapan dia datang? Karena dia kunci kemenangan kita nih. Kapan dia datang? Dia kartu as kita nih. Begitu kita muncul, buka pintu aja, semua langsung. Untung lu datang. Kalau lu datang meeting semuanya beres bro. Negosiasi bisnis alot dalam hati. Orang-orang akan bilang, kok dia gak diikutin sih? Coba dia diikutin tim kita. Dan waktu saudara tiba-tiba nongol, diperbantukan, semua orang langsung bilang begini. Untung dia ikut dalam negosiasi bisnis ini. Saudara nangkap maksud saya enggak? Baunya kecium saudara. Jangan sampai saudara datang bau kematian yang tercium. Saudara datang semua orang langsung begini. Amsyong. Dia datang amsyong. Saudara. Rumah tangga bapaknya pulang, anaknya amsyong masuk kamar semua. Bau kematian saudara tercium. Tapi harusnya saudara datang semua orang langsung bilang, wah mulai wangi nih, hawanya mulai beda nih. Nih orang datang udah beda nih. Suami istri saudara datang ke pertemuan dengan suami istri lain. Suami istri lain yang tadinya niat berantem, jadi dia datang jadi gak enak ya kita berantem ya. Kok selalu ada pasangan ini bawaannya kita pengen mesra terus ya. Sudah nangkep maksud saya? Ini yang disebut bau keharuman ada di mana-mana. Kuncinya gimana? Sadar aja. Sudah sadar aja, sudah ngerti dia lagi di sini. Kadang-kadang saudara, saya dan istri saya satu rumah cuma 2 orang, gak ada lagi yang lain ya. Pembantu gak ada, ya makhluk halus juga puji Tuhan kayaknya gak ada gitu kan ya saudara. Cuman berdua aja. Kadang-kadang dia di lantai 2, kadang-kadang saya kerja di lantai 1. Tapi saudara, walau saya tidak melihat dia, saya menyadari dia hadir di rumah itu. Tahu bahwa dia hadir aja di rumah itu, saya udah tenang. Saudara, saya udah tahu dia hadir. Tenang kenapa? Jam 12 gua pasti makan. Tenang, ya pasti dia sediain. Hanya tahu, sadar aja saudara. Apalagi kalau saya ngelihat dia mulai turun, mulai ke dapur, makin tenang jiwa saya saudara. Karena saya ngerti dia sedang melakukan perkara-perkara besar di dalam rumah saya. Sudah nangkep maksud saya enggak? Nggak usah Yesus bikin apa-apa, dia datang aja. Gila saudara, kita udah langsung, Tuhan gua nih, lu jangan main-main. Tuhan gua nih, apalagi engkau menyaksikan dia melakukan sesuatu.
Saudara. Maka saya tutup dengan begini, ada 2 cerita menarik saudara. Suatu hari murid-murid Yesus menyeberang ke Danau Galilea. Lalu di tengah-tengah Danau Galilea terjadi badai, gelombang besar. Mereka terombang-ambing dan mereka ketakutan, mereka pikir mereka akan mati tenggelam hari itu. Saudara, saran saya, kalau engkau belum pernah ke Danau Galilea, menabunglah dan prioritaskan untuk engkau ke Danau Galilea. Saya bukan promosi ya, karena penatua kita banyak yang bawa grup, termasuk saya. Saudara, tapi perlu, gini, saya tidak pernah lupa pengalaman saya ke Danau Galilea kemarin saudara. Jadi ceritanya gini, begitu kami menginjakkan kaki di wilayahnya, belum naik ke kapalnya, tiba-tiba hujan deras banget. Mendung dan hujan deras banget. Sampai kami mau nyebrang ke kapalnya itu sulit, mesti basah. Kayaknya nih walaupun pakai payung akan basah, karena hujannya hujan angin. Akhirnya setelah ditunggu kok nggak berhenti juga hujannya. Kami memberanikan diri, udahlah agak basah-basahan dikit, masa batal sih, udah nyampe sini masa batal kan gitu kan. Lari kami, nyampe ke kapalnya. Kemudian kapalnya mulai jalan, saudara, begitu kapalnya nyampe di tengah, tiba-tiba bagian tengah danaunya doang, itu di atas langit gelapnya itu kebuka tapi bentuknya cuma lingkaran doang. Jadi pinggir-pinggirnya masih langit gelap semua, tapi di bagian tengahnya itu kebuka, terus kemudian cahaya matahari masuk menerangi danaunya. Itu saya kayak langsung gini, saya mencicipi sedikit perasaan murid-murid itu. Nggak nyampe gelombang gimana-gimana, tapi saya lihat, gila keren banget ya, dari gelap hujan angin, tiba-tiba anginnya, awannya kayak kebuka, terus kemudian cahaya matahari, keren banget saudara. Saya pikir begini, mungkin waktu itu kayak gitu ya, Yesus waktu datang tuh ya, keren banget. Apa yang terjadi? Murid-muridnya panik, wah kita mati. Saudara, apa yang dilakukan? Yesus nggak ngapa-ngapain, dia cuman hadir di situ. Lalu berkata begini, jangan takut, ini aku. Waktu murid-muridnya melihat, menyadari dan mengenali Yesus Tuhan dia ada di situ saat itu. Mereka semua jadi tenang. Saudara, kapal hidupmu hari ini bisa bergelombang. Kapal bisnis, kapal keluarga, kapal kehidupanmu bisa bergelombang dan kau merasa hampir tenggelam. Tapi kau harus tahu, Tuhanmu berjalan di atas air saudara. Tuhanmu berjalan di atas air dan dia berkata begini, jangan takut, ini aku. Kalau saudara sadar aja bahwa Tuhan yang berjalan mengatasi air itu bersama dengan saudara, saudara akan bilang begini, oke, air aja tidak bisa mengalahkan dia, angin-angin kayak begini, dia akan perintahkan berhenti. Dan betul, tidak lama setelah itu dia memerintahkan angin berhenti. Dan dikatakan di Alkitab, seketika itu juga air menjadi tenang. Saudara, wow. Saya tutup dengan satu kisah. Agak beda sama ibadah 1 tadi. Gak tahu kenapa saya pengen curhat di ibadah 2. Mungkin karena wajah Anda mulai melo semua. Ya. Sudah 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu tepatnya, saya sama istri saya iseng-iseng cek darah saudara. Iseng, sudah lama kami gak cek darah. Saya sengaja memperpanjang jadwal cek darah, kenapa? Karena terakhir saya cek darah kolesterol saya tinggi sekali. Jadi kalau saya cek darah, saya takut menemui kenyataan masih tinggi saudara ya. Jadi udahlah gak usah cek. Tapi kayaknya kelamaan, udahlah kita cek. Lalu waktu cek darah saudara, semua hasil darahnya normal, terutama saya. Bahagia saya saudara ya, semua normal. Jadi saya bisa mulai makan kepiting lagi nih. Sudah normal. Tapi ada bagian dari istri saya yang tidak normal, terutama di bagian darahnya. Jadi bagian hematologinya, semua bagian darahnya jelek semua, nggak bagus. Belum pernah dia seperti itu. Lalu kemudian waktu konsultasi singkat, dokter konsultasinya ngomong begini iseng, coba cek agregasi darah aja bu, ya karena ini kayaknya ada pengentalan darah, bla bla bla. Lalu kami lanjutkan cek agregasi darah. Ternyata betul, hasil cek agregasi darahnya tidak bagus. Itu membuat kami langsung melakukan tindakan lanjutan. Nggak bagus nih, yuk kita cari dokter khusus darah. Lalu waktu kami pergi ke dokter khusus darah, saudara, kami diminta cek darah lagi yang macam-macam semuanya dicek. Nah begitu keluar hasilnya, waktu itu saya masih ingat saya lagi doa puasa sama penatua. Dibacain, istri saya hasilnya dibacain, saya lagi doa puasa, lalu kemudian sorenya saya telepon, saya tanya gimana hasilnya.
Lalu kemudian dokternya bilang begini, ya jadi ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada penggumpalan darah kental gitu ya, itu sudah pasti. Yang kedua, kayaknya ibu kena autoimun, sudah pasti. Yang ketiga, kemungkinan kayaknya ada talasemia, harus dicek setelah 3 bulan nanti setelah minum obat. Keempat, ada kemungkinan kena lupus, harus dicek juga setelah 3 bulan setelah proses minum obat. Tapi yang 2 penggumpalan darah dan autoimun sudah pasti. Yang 2 ini ada kemungkinan bisa kena. Saudara, waktu saya dengar itu, saya tuh nggak pernah tahu autoimun itu kayak apa, lupus itu kayak apa dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi dalam hati saya, saudara, saya kenal beberapa orang yang punya sakit itu, kayaknya kok agak ngeri ya, kayaknya sesuatu yang cukup serius gitu kan. Hari itu saya gundah gulana, saudara, di tengah meeting dengan penatua, walaupun saya ketawa-ketawa biasa aja. Dan kami setelah itu juga biasa-biasa aja. Sampai hari ini kalau saudara lihat kami juga biasa-biasa aja, nggak ada tampang kayak gimana gitu, biasa aja. Tapi saudara, hati saya gundah gulana, hati saya tuh bilang gini loh saudara, saya tuh nggak takut istri saya mati, enggak, saya nggak takut. Kenapa? Kalau dia mati dia ketemu Yesus, apa yang saya takutkan? Saya tuh cuman takut, sorry ya saudara, saya curhat sedikit ya, karena wajah Anda udah melo banget sih. Saudara, yang saya takutkan tuh begini loh, saya cuman takut, saya tidak punya waktu cukup banyak untuk lanjutin pernikahan saya sama istri saya, itu aja. Saya sering curhat di RPM, beberapa kali saya kalau ngisi di RPM saya bilang begini, ini kebaktian Paskah atau seminar pernikahan sih ya. Saudara, saya selalu bilang begini, di Alkitab ditulis di surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Jadi saya berpikir kalau kami nanti sudah mati, nanti di surga, udah kenalnya ini namanya Foni. Saya gak menganggap dia sebagai istri saya lagi. Nah saya merasa saudara, jangan dong, sampai hari ini saya kalau doa sama Tuhan, saya tuh doanya gini, Tuhan please khusus saya dan VV aja, nanti waktu di surga kami masih suami istri, yang lain gak usah. Cuman saya dan VV aja, please Tuhan, please. Yang lain mau juga tapi gak usah Tuhan, saya sama VV aja. Saudara, serius, itu doa saya sampai hari ini. Aduh, kalau saya suruh cerita panjang lagi nanti kita gak pulang-pulang. Tapi saudara, kenapa saya sampai berdoa kayak gitu? Karena saya ngerasa gini loh, waktu saya sama dia untuk jalanin pernikahan ini gak panjang. Jadi kalau dia buru-buru dipanggil Tuhan atau terjadi sesuatu, saudara, saya merasa kayak, aduh Tuhan. Jadi hati saya kayak, Tuhan jangan dong, gundah gulana, saudara, gundah gulana. Lalu saya ingat persis waktu itu saya pelayanan di Beleza. Lagu worship, udah mau khotbah saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya begini, anakku, tenang aja. Aku ini bapakmu. Saya tuh bingung. Tuhan itu setiap kali saya stres, nggak ada kalimat lain. Dia selalu ngomongnya gini, aku ini bapakmu. Mungkin karena saya nggak punya bapak yang benar kali ya. Jadi dia ingetin terus kalau saya punya bapak yang benar di surga. Jadi waktu saya nyembah Tuhan sebelum naik khotbah di Beleza waktu itu, Tuhan tiba-tiba jelas dalam hati saya bilang begini, jangan khawatir anakku, aku bapakmu. Udah gitu doang, nggak ada yang lain saudara. Tapi menyadari bahwa Bapak yang saya kenal itu ada bersama dengan saya. Tiba-tiba hati saya kuat loh saudara. Tiba-tiba saya jadi tenang, badai itu seketika itu juga lenyap. Itu Paskah. Sudah tahu gak? Dan itu terjadinya selalu dalam hidupmu. Jadi waktu engkau berjalan dengan bau kemenangan kayak gini, engkau sadar, Tuhan Bapakku bersama aku, Bapakku bersama aku, Bapakku bersama aku. Bisnismu bangkrut, tenang, Bapakku bersama aku, Bapakku bersama aku. Orang bisa cium baunya beda. Kok dia bisa kuat ya? Kok dia bisa tenang ya? Dan orang mulai tanya, kamu pakai parfum apa sih? Dan kau akan dengan mantap berkata, Yesus Kristus namanya, yang memberikan kita jalan kemenangan. Sudah kapan terakhir kali engkau menyadari dia? Kapan terakhir kali engkau benar-benar dalam hatimu tuh kayak, Tuhan bersama aku nih, detik ini nih Tuhan ada di sini, Bapak yang baik itu gila. Kapan terakhir engkau menyadari itu? Waktu engkau menyadarinya, semua badaimu tenang, saudara. Mau ketemu Tuhan mah? Bukan ketemu Tuhan ke sana ya. Ketemu menyadari kehadirannya. Dia tidak perlu lakukan apapun,
Tapi engkau cukup menyadari dia ada di sini. Engkau akan menjadi kuat.